Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sustia dari Sistem Informasi kelas B dengan mata kuliah Metodologi Penelitian. Dan saya akan menjelaskan tentang desain penelitian, yaitu desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan suatu penelitian, diantaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisis data. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat, diharapkan akan dapat membantu penelitian dalam menjalankan penelitian secara benar tanpa desain yang benar. Seorang peneliti tidak dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Yaitu ada tipe-tipe desain penelitian. Ada beberapa terminologi antara metode penelitian dengan metodologi penelitian yang hingga saat ini masih banyak orang rancu memahaminya. Metode adalah bagian dari metodologi, baik berupa metode, teknik, prosedur, dan berbagai macam alat, yaitu adalah tools, dengan tahap-tahap tertentu. Dalam suatu penelitian disebut dengan metodologi. Metodologi penelitian atau yang bisa juga disebut dengan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ada beberapa macam. Cara mengkategorisasikan penelitian berdasarkan riset biasanya dibagi berdasarkan: 1. Dikotomi penelitian dasar dan penelitian aplikatif. Contoh metode penelitian dalam sebuah metodologi penelitian yaitu metodologi pengumpulan data, metode pengolahan data. Dan selanjutnya ada macam-macam desain penelitian, yaitu ada kausal, komparatif, eksperimental, ethnographic, historial, action research, dan survei koreksional. Itu dalam yaitu type of research design. Metodologi penelitian tersebut bisa berupa hasil dari kerangka konseptual dan asumsi yang digunakan dalam penelitian, dan bisa juga merupakan elaborasi dari beberapa hasil penelitian. Sebagai contoh dalam analisis dan perancangan sistem informasi, misalnya SDLC, yaitu 1. Pada waktu melakukan planning, kita bisa menggunakan teknik wawancara untuk menangkap apa yang digunakan oleh klien. Kita menggunakan brain cards untuk project plan. Yang kedua, menggunakan template tertentu untuk menuliskan apa yang menjadi bisnisnya, constraint. Yang ketiga, pada tahap analisis, mengcapture fungsional requirement dan non-fungsional requirement. Selanjutnya ada beberapa macam desain penelitian yang bisa kita pilih sesuai dengan penelitian yang ingin kita lakukan. Antara lain, 1. Metode correlation dan metode kausal komparatif, metode eksperimental, metode ethnographic yang bisa digunakan dalam bidang sosial. Ada lagi metode historical research, metode survei, dan action research, di mana penelitian ini para peneliti terlibat langsung di dalamnya. Penelitian ini bisa digunakan dalam penelitian bidang sosial. Dalam bidang ilmu teknologi informasi, desain penelitian yang paling banyak digunakan adalah desain eksperimental dan studi kasus, case study. Untuk lebih jelas masing-masing dari metode penelitian di atas akan diuraikan secara lebih rinci. Yang pertama adalah riset eksperimental. Riset eksperimental merupakan
research allow for the cause before to be determined. Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok di mana kelompok tersebut kontrol tanpa diberi perilaku apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan treatment. Diasumsikan kedua kelompok ini sama. Ada beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental, antara lain: 1. Independent variable merupakan faktor yang bisa dimanipulasi. Yang kedua, dependent variable DV adalah faktor yang tidak bisa dimanipulasi atau faktor tetap. Yang ketiga, experimental condition atau group adalah grup atau kelompok yang merupakan manipulasi dari eksperimen. Yang keempat, control condition atau group yang merupakan kumpulan grup yang tidak termanipulasi. Yang kelima, confound variable misalnya cuaca, hama, kesuburan lahan tidak diukur namun harus disebutkan. Inilah yang disebut dengan pembatas penelitian. Yang keenam, unconstrained variable yang merupakan variabel yang diikuti dengan independent variable. Misal penelitian eksperimental yang dilakukan pada dua petak sawah. Pada petak sawah pertama diberikan pupuk, pada petak sawah kedua diberikan pupuk. Contoh lainnya misalnya, apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning? Bila adanya e-learning hasilnya lebih baik, maka benar-benar ada bahwa e-learning efektif meningkatkan proses pembelajaran. Eksperimen merupakan salah satu prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi dengan syarat semua faktor tersebut konstan. Pembandingan atau kontrol di antara kedua contoh di atas disebut dengan experimental design, di mana ada penyebab yang berkorelasi dengan dampak. Penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebabkan oleh adanya kemungkinan faktor-faktor lainnya yang berpengaruh. Contoh lainnya, perlakuan yang diberikan pada dua petak tanaman jagung atau diberikan pupuk. Pada tanaman jagung tersebut ada hal yang diasumsikan sama tetapi ternyata hasilnya tidak sama. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya adalah tingkat kesuburan tanah yang berbeda sehingga memberikan hasil yang berbeda pula. Inilah yang kita sebut sebagai kelemahan dari desain eksperimental. Terkadang asumsi yang digunakan merupakan dari dampak. Asumsi yang dikenalkan dari dampak sebaiknya diungkapkan dalam tulisan. Misalnya, walaupun letak geografisnya berbeda, tingkat kesuburan dan tingkat kemiringannya yang sama. Untuk membangun penelitian yang bersifat eksperimental, usahakan agar ada pembandingan antara yang satu dengan yang lain. Dalam melakukan riset atau penelitian tidak ada yang sempurna, karena dalam penelitian terdapat hambatan-hambatan yang berbatas-batasan. Namun yang perlu diingat bahwa batasan dan hambatan yang dimaksud dalam penelitian bukanlah hambatan atau batasan yang terkait dengan diri pribadi, namun lebih ke arah perbatasan pada penelitian itu sendiri. Misalnya, karena penelitian ini cukup luas, maka penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada skop tertentu satu, dan bukan karena adanya keterbatasan waktu dan biaya yang sering digunakan dalam penulisan skripsi dan tesis. Di bidang ilmu komputer banyak digunakan eksperimental riset baik berupa simulasi, diatur jumlahnya, ada perbandingan, dan hasilnya berupa grafik. Misalnya grafik produksi dari beberapa kali panen dan dengan beberapa varietas yang berbeda. Metode yang didapatkan
dengan eksperimental riset, grafik produk dari beberapa kali panen disebut dengan hasil penelitian. Metode dengan mendapatkan ini disebut dengan metode eksperimental. Sedangkan pada penelitian di bidang teknologi informasi juga sering digunakan penelitian eksperimental baik berupa case study maupun penelitian survei. Dalam desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini terjadi jika dampaknya merupakan efek dari variasi, dampaknya menimbulkan efek, dan juga kita bisa mencari penjelasan dari hubungan sebab akibat. Misalnya untuk melihat hubungan sebab akibat antara sistem pembelajaran yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Dalam penelitian eksperimental ada yang disebut independent variable, yaitu atau faktor yang dimanipulasi, dan dependent variable atau faktor yang diukur. Misalnya 2 petak jagung di mana perlakukan yang diberikan berupa pemupukan, sedangkan yang ingin diukur adalah produksi jagung setelah panen. Pada faktor yang dimanipulasi atau pemupukan yang kita berikan 4 macam perlakuan, misalnya tanpa pemupukan 0, pemupukan dengan 0,5 kg HA, pemupukan dengan 1 kg HA, dan pemupukan 1,5 kg HA kilogram. Kita dapatkan hasil yang berbeda-beda. Pada saat ini melakukan pemupukan hingga 1,5 kg HA, ternyata hasil produksinya menurun. Ini berarti dalam grafik yang kita buat terdapat satu titik yang kita sebut dengan titik optimalisasi atau titik maksimum. Berdasarkan yang kita dapatkan dapat digambarkan grafik yang berbeda-beda, di mana setiap pertambahan satuan independen variabel akan menghasilkan grafik yang berbeda. Pada grafik ini yang menjadi independen variabelnya adalah pemupukan, dan dependent variabel adalah tingkat produksi yang dihasilkan. Karena pupuk yang diberikan berbeda-beda, maka akan didapatkan hasil yang berbeda juga. Kondisi penelitian eksperimental yang diberikan perlakuan ilmiah yang kita sebut dengan sebagai batasan dari penelitian. Yang kedua, kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental juga termasuk dalam eksperimental riset namun tidak punya kontrol. Kuasi eksperimental dapat diukur setelah adanya perilakuan statement, misalnya pemasaran marketing, kita dapat bisa mengukur bahwa penjualan meningkat karena adanya marketing, karena sejak dulu pun orang sudah melakukan marketing. Jadi sebelum adanya marketing, walaupun kita punya data penjualan yang meningkat, pada saatnya itu belum peningkatan itu terjadi karena adanya marketing. Artinya break-nya tidak bisa diklaim pada saat ada marketing. Contoh lain, investasi informasi teknologi IT atau IT. Untuk membandingkan bagaimana tingkat produktivitas sebelum adanya IT dengan sudah adanya IT, berdasarkan data yang dikumpulkan dilihat bagaimana tingkat produktivitasnya. Apa sebelumnya ada IT tingkat produktivitasnya pernah mencapai titik maksimal atau tidak. Kemudian juga dilihat bagaimana proses bisnisnya dan lainnya sebagainya. Biasanya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau disebut one shot test, no control group, tidak ada kontrol grup, biasanya datanya kualitatif. Yang ketiga, causal comparative research. Causal atau comparative research disebut dengan juga penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide berpikir ilmiah yang untuk menyusun suatu riset metodologi. Penelitian kasual bisa dimasukkan dalam penelitian eksperimen, namun bisa juga dimasukkan dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk komparatif riset. Independent variable pada penelitian komparatif tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diberikan perlakuan atau treatment. Peneliti komparatif lebih fokus pada dampak atau efek yang terjadi dengan cara mencari apa yang menjadi penyebab
dari dampak tersebut serta melihat perbedaan yang terjadi di antara dua grup atau lebih dan pemberian penjelasan terhadap perbedaan di antara kedua kelompok atau grup. Misalnya, kenapa perusahaan IT multinasional lebih inovatif daripada perusahaan IT lokal? Untuk memanipulasi data bisa digunakan berbagai macam cara penghitungan atau uji statistik. Bila interest ingin melihat apa pada grafik yang didapatkan berdasarkan perbedaan atau tidak, biasanya dilakukan uji powerful dengan menggunakan uji statistik seperti uji T, uji Z, maupun uji convergence. Bila penelitian yang dilakukan lebih ke arah penelitian deskriptif, maka hasil yang didapatkan berupa grafik sudah cukup untuk memberikan gambaran penelitian. Namun apabila kita ingin mengetahui secara lebih jauh apakah grafik tersebut signifikan atau tidak, maka harus diuji dengan statistik. Contohnya, untuk melihat hubungan antara faktor produksi independent variable dengan tingkat produksi yang dihasilkan dependent variable, dari hasil data yang dikumpulkan dapat terlihat adanya penambahan bagi setiap satu satuan independen variabel berapa penambahan independent variabelnya. Berdasarkan grafik yang didapatkan, cari rata-ratanya dan hasil-hasilnya. Bila perbedaan namun tidak signifikan, mungkin perbedaan itu hanya bersifat kebetulan. Dalam menganalisis penelitian ini tidak harus selalu menggunakan analisis statistik, namun juga bisa menggunakan analisis lainnya seperti analisis statistik deskriptif maupun analisis kualitatif dengan menggunakan data-data berupa tabel, grafik, dan model-model. Analisa statistik dan analisa secara kualitatif kedua saling melengkapi, di mana ada kaidah-kaidah ilmiah yang harus dipenuhi baik metode, teknik maupun tool. Misalnya kita dapat bisa mengatakan bahwa perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional tanpa dukungan oleh data hasil penelitian. Untuk mengungkapkan suatu yang bernilai ilmiah harus didukung dengan data-data dan juga teori pendukung. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif biasanya memiliki sampel yang terbatas, sedangkan untuk penelitian kualitatif secara cukup besar, kombinasi dari kedua penelitian tersebut bersifat saling menguatkan. Penelitian yang bersifat kualitatif, kualitas datanya harus reliable atau valid, dan desainnya harus benar-benar. Kualitatif bukan berarti berkualitas. Misal kita ingin melihat bagaimana tingkat penjualan IT multinasional dalam 3 tahun terakhir. Bila rata-rata menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka perlu diuji lanjut dengan menggunakan statistik, di mana uji Z lebih powerful daripada uji T. Uji statistik ini dilakukan untuk mencari penyebab perbedaan berdasarkan independen dan dependent variabelnya. Misal perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional. Ukur dalam 3 tahun terakhir bagaimana produktivitas. Lihat polanya dengan unit yang sama, kita bandingkan. Ini disebut comparative riset. Bila rata-rata yang satu 5,4 dan 5,0 dengan sampel masing-masing 10, belum tentu yang 5,4 signifikan daripada 5,0 mesti diuji dengan uji secara statistik. Pada eksperimental design kita bisa memanipulasi independen variabelnya. Bila pada tabelnya terlihat hasil yang berbeda secara signifikan, maka perlu diuji dengan statistik. Yang keempat, correlation request, bentuk penelitian yang sering disebut penelitian kualitatif ialah penelitian korelasi atau ex post facto.
Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality atau hubungan sebab akibat, tetapi causality menjamin adanya korelasi. Misalnya tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya cuaca hujan di Bogor, semakin tidak tinggi curah hujan semakin tinggi tingkat kelahiran bayi. Lihat korelasi bermakna atau tidak. Korelasi bermakna atau tidak, bila tidak maka korelasi tersebut akan gugur. Dan contoh lainnya yaitu ada kita ingin melihat tingkat gross national produce atau GNP suatu negara dengan adanya keterlibatan IT, maka hipotesis yang dibuat adalah semakin besar pembelanjaan IT suatu negara semakin tinggi GNP-nya. Selanjutnya ada contoh lainnya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.